pekerjaan ilahi tersebut bersifat pribadi yang harus dicari oleh saudara, dilaksanakan oleh saudara, diselesaikan sesempurna mungkin. Cari, laksanakan, selesaikan pekerjaan ilahi pribadi Anda agar mutu roh Anda naik. Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas menaikkan mutu roh kita. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum kita membahas habis, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Menaikkan mutu kemuliaan roh. Saya sudah sampaikan bahwa pada waktu vlog yang lalu, apa yang disebut sebagai manusia, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang disebut roh kita atau makhluk tua-tua adalah makhluk ciptaan yang luar biasa hebat. Lalu Allah memanggil kita untuk siapa yang mau menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara tunjuk jari roh ya. Kemudian saya dan saudara berani turun ke bumi. Dan di bumi ini saya dan saudara memakai tubuh alamiah yang dinamis. Saudaraku yang kekasih, banyak orang terjebak pada kemuliaan duniawi. Yang terjebak sebetulnya tubuh alamiahnya. Tapi kan rohnya lah yang bertanggung jawab atas semua ulah
tubuh alamiah si manusia. Sekarang kita akan belajar kembali, mengingat kembali, menaikkan mutu roh saudara dan roh saya. Karena tanpa menaikkan mutu kemuliaan roh kita, maka saya dan saudara sulit untuk pulang ke surga. Kenapa jadi lebih jelek? Allah kan mengharapkan yang tadinya makhluk ciptaan yang namanya tua-tua menjadi apa yang disebut sebagai anak-anak Allah. Tentu jauhlah anak-anak ciptaan, makhluk ciptaan jadi anak-anak Allah. Jauh. Hari ini kita berdiskusi, kita bersarasehan, kita belajar apa yang disebut sebagai kebenaran-kebenaran ilahi untuk menaikkan mutu kemuliaan roh saya dan roh saudara. Amin. Kita sadari, sekali lagi kita sadari dan banyak manusia menyadari kemuliaan jasmani di bumi ini tidak mungkin diboyong ke surga kekal. Amin, tidak mungkin. Saudara punya triliunan rupiah, kalau meninggal, kalau wafat, mungkin kalau orang kaya raya bukan meninggal saudara, wafat. Wafat. Kalau wafat, ya, kalau orang miskin meninggal. Kalau wafat, maka hartanya yang bertriliun itu tidak bisa dibawa mati. Mau ditumpuk di situ paling dirampok orang. Ya, kita tidak bisa membawa, kita tahu. Karena kita apa? Kita waktu lahir juga nggak bawa apa-apa. Maka, saudaraku, kalau saudara juga seorang pejabat, apapun jabatannya, setinggi apapun jabatannya, tidak juga bisa pulang ke surga memakai jabatan itu. Semua ditinggalkan. Kita menjadi 0+. 0+ itu adalah kita jabatan duniawi, harta duniawi 0. Yang plusnya adalah rohnya, mutunya naik apa tidak. Itu masalah yang utama bagi setiap manusia. Kemuliaan jasmani bahkan sesungguhnya kemuliaan duniawi apalagi itu dapat menghalangi saudara dan saya pulang kembali ke surga kekal. Dapat menghalangi. Seharusnya memang itu dibuat untuk pelajaran, pengetahuan yang baik dan yang jahat oleh roh kita. Itu semuanya sarana sebetulnya. Sarana yang sebetulnya saya pakai kata yang ada di comberan. Ya, sarana. Kita harus belajar kebenaran ilahi dari perjalanan hidup kita, entah saudara kaya, entah miskin, saudara dalam jasmani ya. Saudara perlu, Tuhan cuma melihat apakah kemuliaan roh saudara ini betul-betul naik, ataukah pantas, atau tidak, atau jeblok. Ya, maka cerdik, dibutuhkan cerdik. Cerdik apa? Cerdik untuk menukar kemuliaan jasmani dengan kemuliaan surgawi, kemuliaan ilahi. Cerdik. Ya, kita mengingat kembali. Saya tadi udah ngomong kan, mengingat kembali sebelum turun ke bumi, kita adalah makhluk roh yang sangat mulia. Ya, karena roh kita memiliki mahkota kemuliaan di surga kekal. Ya, gambarannya adalah mahkota. Ya, di surga kekal kita memiliki jabatan. Ya, yang tinggi dalam arti jabatan adalah sayap rohani kuasa. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita turun ke bumi, roh kita yang mulia tadi ditugaskan untuk mengelola tubuh kita. Ingat, mengelola tubuh kita untuk belajar, ya, lihat ke bumi, belajar untuk meningkatkan kemuliaan roh karena makin pinter, saya rohani akal budinya naik, ya, maka
ada firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Lukas 16 ya, ayat 10 dulu deh. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Hal-hal jasmania, hal-hal sekuler itu melatih kita dimanapun, melatih kita untuk setia. Melatih kita untuk setia. Itu perkara-perkara kecil, tapi itu suatu latihan. Jangan terjebak kita berhenti di situ. Ya, jalan di tempat. No. Itu untuk perlatihan. Lanjut. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu dia, karena kita akan dipercaya perkara besar, perkara surgawi. Maka jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? mamon yang tidak jujur, mamon itu yang baik bagi mamon, bagi harta duniawi, itu yang jujur. Ya kan? Yang jujur. Artinya secara kacamata duniawi, nggak boleh dibuat hal-hal ya surgawi. Dijadikan oleh kita hal jasmani, hal duniawi menjadi hal surgawi. Itu namanya mamon. Menurut versi mamon itu tidak jujur. Boleh saudara memakai saudara kaya, pakai kekayaan itu untuk memuliakan, untuk menaikkan, disublimasi, menaikkan menjadi kemuliaan ilahi. Saudaraku yang kekasih, harta duniawi tersebut mutunya, nilainya, harganya sih nggak kepake sama Tuhan. Ya, entah saudara punya ratusan triliun juga nggak kepake. Tapi ketika saudara bisa menaikkan, mensublimasi mutunya di dalam bentuk harta surgawi, ini yang dihitung. Ini yang dihitung. Ketika saudara membeli jam patek, ya, di Jawa nggak laku tuh jam patek, karena itu penyakit, ya kan? Jam patek yang harganya 1-2 triliun, lalu saudara nggak mau pakai jam patek, nggak mau beli. Saya mending 1 triliun dibagikan ke rakyat, banyak orang yang kelaparan. Lalu 1 triliun saudara yang bagi orang bodoh, bagi orang jujur di dalam mamon dipakai. Padahal jamnya sama saudara, waktunya. Ya kan, kalau jalannya lebih cepat itu jam rusak, jalannya lebih lambat jam rusak. Sama jam yang 200.000 sama jalannya. Tetapi kesombongan, saya harus ngomong, kesombongan menyebabkan saudara membuang uang 1 triliun katakanlah untuk jam. Nah, ketika kesombongan itu saudara buang, saudara bagikan uang itu bagi banyak orang, katakanlah membuat usaha untuk orang-orang yang nganggur, orang miskin, 1 triliun itu di hadapan Allah menjadi berlipat ganda tapi nilai ilahi. Cukup jelas ya? Cukup jelas saudaraku yang kukasihi. Perhiasan jasmaniah saudara, dinaikkan mutunya. Perhiasan duniawi itu menjadi kesombongan. Perhiasan duniawi itu menjadi kesombongan. Dinaikkan mutunya menjadi perhiasan batiniah dalam bentuk kasih tadi, dalam bentuk damai. Saudara bisa mendamaikan orang, saudara bisa membuat orang tentram, yang sangat berharga di mata Allah dan di mata manusia. Ubahlah apa yang dikatakan sebagai perhiasan jasmania. Maka ketika orang kaya datang kepada Tuhan, ya sudah melakukan seluruh hukum Taurat, apalagi yang harus kuperbuat?
katanya kepada Yesus, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Kalau kamu ingin sempurna. Saudara, apa yang terjadi? Orang muda yang kaya itu kabur. Karena hatinya berada di harta. Itu dia. Ketika dia kabur, ya maka dia tidak akan pulang ke surga. Kenapa? Karena apa yang dimilikinya itu menjadi Tuhannya. Sulit untuk sempurna. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah sempurna. Sempurna itu roh. Maka saudaraku yang kekasih, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan istrinya, lanjut. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kebijaksanaan terhadap sesama manusia, sehingga saudara memancarkan kemuliaan ilahi roh saudara. Amin. Lanjut. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, bukan nggak boleh. Tapi jangan menjadi Tuhan, jangan menjadi kesombongan, jangan menjadi keserakahan. Lanjut. Yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Iya. Pak Matius pernah naik kapal dari Miami ke selatan, ya ada satu pulau. Di sana banyak orang ke situ, ibu-ibu. Tahu-tahu ngapain saudara? Mengepang rambut berjam-jam, sampai kecil-kecil banyak berjam-jam. Bukan masalah ngepangnya sebetulnya. Kata mengepang itu membuang waktu hanya untuk memamerkan rambut. Bukan nggak boleh rambut dikepang. Silahkan. Mau pakai rambut jaran kepang juga boleh, silahkan. Tetapi bukan berarti menghabiskan waktu untuk menjadikan sombong berkepang-kepang. Lanjut. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Manusia batiniah. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itu dia. Gantilah. Ya, kesombongan, keserakahan, tinggi hati, diganti dengan rendah hati, kemudian memancarkan kemuliaan roh saudara dengan kemurahan, dengan kerendahan hati, dan seterusnya. Kekayaan jasmaniah kita naikkan mutunya menjadi kekayaan ilahi dalam bentuk kemurahan hati. Saudaraku yang kekasih dan belas kasihan pada manusia, Anda berlatih dari murah hati serta empati kepada sesama manusia atau manusia lain, kemudian peduli terhadap sesama manusia. 1 Petrus 8, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Penyayang dan rendah hati, dan seterusnya saudara bisa baca. Siap menderita untuk mendapatkan kemuliaan surgawi. Kata menderita sebetulnya itu menjadi berat. Padahal enggak. Kalau kita pakai kacamata surgawi, lah orang kita memang turun dari surga itu untuk menderita, belajar digembleng supaya roh kita tadinya ciptaan menjadi anak Allah. Jadi kalau menderitanya itu kemudian dibandingkan dalam kenikmatan duniawi, ya memang jomplang. Ya kan? Tetapi tetap harus memang boleh saja pakai kata menderita. Jika kemuliaan duniawi saja harus diperjuangkan, maka di situ kita belajar ya untuk
Oh, tamat SD saudara belajar 6 tahun ditambah TK. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa itu? Ya kan 14 tahun kalau mau dihitung semuanya, atau 12 tahun. Itu untuk cari kerja juga masih susah. Saudaraku yang kekasih, semua harus ditempuh melalui processing. Maka demikian juga apalagi kemuliaan surgawi. Kalau saudara mau S1, S2 tambah 6 tahun, maka saudara akan memiliki gajilah 30 juta, 40 juta per bulan. Itu harus berjuang. Jangan tiap hari saudara harus ke kantor dan seterusnya. Tentu kalau saudara memang masih pengen masuk surga, jauhlah perjuangannya dibanding perjuangan untuk mendapatkan gaji 30, 40, 50 ribu, 50 juta per bulan. Gak ada apa-apanya itu. Tata nilainya adalah berbeda. Maka dibutuhkan, kalau saudara pengen menjadi anak-anak seperti cita-cita roh kita dari mulai sejak turun dari surga, cita-cita adalah menjadi anak Allah, maka Roma 8 ayat 12 sampai 17 kita dengarkan. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Hutang kepada Tuhan kalau saudara sudah lahir kembali. Kenapa? Karena hutang maut yang ada dalam diri saudara yang menjadikan saudara terkena hukum dosa dan hukum maut diampuni, dilunasi oleh Tuhan. Itu hutang. Dan itu bisa triliun kalau dirupiahkan. Dan memang lebih dari nilai yang rupiah yang manapun atau didolarkan pun. Saudaraku, itu namanya hutang. Jadi tapi saudara nggak bisa bayar ke Tuhan melalui duit di store, nggak butuh Tuhan. Lanjut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu dia yang dibutuhkan Tuhan untuk membayar hutang, bukan dengan rupiah atau dolar atau kripto, tetapi saudara harus mengelola roh tubuh saudara, ya, melalui roh saudara untuk taat kepada Tuhan. Itu pembayarannya. Lanjut. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, siapapun roh manusia merindukan untuk tidak hanya pulang ke surga, tapi menjadi anak Allah. Itu cita-cita ilahi seluruh roh manusia. Maka tadi ulangi yang barusan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, saudara yang dibutuhkan oleh Allah ya adalah saudara mau dipimpin oleh anak Allah, bos kita, bosnya roh kita. Ya, lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak lagi saudara di dalam kerajaan maut, tidak takut lagi kepada iblis atau anak buahnya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita roh kita menjadi akrab dengan Tuhan. Maka roh kita akan mengatakan, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu dia namanya suatu kerajaan Allah, kerajaan ilahi bagi roh saudara, di mana Allah kita, saudara dan roh saya akrab dengan Allah. Itu harganya luar biasa, nilainya luar biasa. Harganya nggak bisa dicapai oleh uang yang manapun, kekayaan yang manapun. Lanjut. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Perhatikan.
Ulangi lagi. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yes. Di surga. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menderita bersama-sama Dia, menderitanya adalah belajar, rohnya dibelajar, rohnya digembleng oleh Sang Kristus. Memang seakan-akan menderita, tapi beda loh menderita jadi tukang copet terus ketangkep, koruptor ketangkep, menderita itu. Tapi menderitanya menderita sia-sia, sorry. Lanjut. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada hadiah dalam penderitaan bersama Tuhan di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak sebanding sebetulnya. Hadiah daripada penderitaan yang ada di bumi yang di saudara miliki. Penderitaannya jangan keliru deh ya. Penderitaan karena ulah saudara jahat, oleh kita jahat, itu jadi menderita, enggak, bukan itu penderitaannya. Penderitaannya kita memang mau belajar dan digembleng oleh Tuhan. Penderitaan menjadi garam, menjadi terang. Ya, garam asin. Kalau garam itu ternyata nggak asin, dibuang orang. Jadi pupuk pun nggak bisa. Terang kalau saudara tutupin untuk menjadi ekspresi nur ilahi, maka kalau itu ditutupin, maka seperti api lilin yang ditutup pakai cungkup dari kertas hitam. Tidak kelihatan terangnya. Banyak manusia berpersepsi bahwa kerja ilahi identik dengan kerja berprofesi dalam bidang Taurat atau religi. Yes, itu kerja religi, kerja Taurat. Kerja ilahi adalah saudara menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Tidak tertutup oleh tembok-tembok yang manapun. Ya, tidak tertutup oleh tembok religi yang manapun. Bukan saudara membawa orang berreligi A menjadi religi B menjadi C, no. Itu antar Taurat, monggo saja. Tetapi kalau kerja ilahi adalah, yang bernilai sangat tinggi adalah mencari terang ilahi, menjadi terang ilahi bagi banyak orang. Maka saudaraku, Tuhan pun akan memberkati kehidupan saudara. Ya, menjadi terang ilahi kapan saja. Ya, menjadi terang ilahi. Apa itu Pak? Markus 4 ayat 21 sampai 25. Markus 4 ayat 21. Mari kita tengok. Markus 4 ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang. Orang membawa pelita menjadi pelita bagi banyak orang bukan supaya saudara letakkan di bawah gantang. Lanjut. Atau di bawah tempat tidur. Tempat tidurnya terbakar. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Di atas kaki dia. Supaya kelihatan. Terang kemana-mana, menerangi diri kita sendiri, menerangi banyak orang. Lanjut. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Terang ilahi itu akan membuat hal-hal yang gelap dalam diri manusia, diri kita maupun diri orang lain akan terbuka. Oh, baik sekali ya hatinya. Aku pengen deh menjadi orang baik seperti itu. Orang penuh kasih seperti itu. Terbuka seluruh kegelapan dalam diri manusia. Lanjut.
Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Now Anda mendengar. Amin. Lanjut. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Iya, akan ditambah lagi kepadamu. Akan diukurkan, Tuhan akan mengukurkan seperti seberapa besar saudara menjadi terang, setengah tertutup atau terbuka lebar. Lanjut. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Lo. Salah kali. Coba ulangi. Karena siapa yang mempunyai, Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oh. Firman-Nya luar biasa. Walaupun agak aneh ya. Siapa mempunyai? Kalau saya memiliki tangan, saya bisa menari untuk Tuhan, saya bisa melakukan untuk Tuhan. Itu namanya mempunyai tangan, karena tangannya yang saudara dapatkan yang memberikan Tuhan. Mata, telinga, mulut, suara. Ya kan? Kita harus mempunyai. Tunjukkan itu dan menjadi terang bagi banyak manusia. Nah, itu namanya mempunyai. Tuhan akan memberi. Penderitaan menjadi hamba kebenaran. Pasca lahir kembali, saudara yang lahir kembali, yang semula menjadi hamba dosa, kemudian diubah Tuhan menjadi hamba Allah. Ya kan? Menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa tadinya, setelah dijamah Tuhan, diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, iblisnya diusir dari dirinya, kemudian Tuhan akan memimpin dengan kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Saudaraku yang kekasih, kiblat hidup yang semula berorientasi pada kehebatan jasmani, kehebatan duniawi, kecemaran pun menjadi kebanggaan, kedurhakaan menjadi hebat, merasa hebat. Ya, tetapi akan diubah berbalik arah. Itu namanya hamba berubah, ya, berbalik arah menjadi melakukan kebenaran ilahi yang ditentukan Tuhan. Amin. Lalu bekerja bagi Tuhan secara totalitas. Jadi kan berbicara tentang kemuliaan mutu, menaikkan mutu kemuliaan roh manusia. Yang ketiga adalah bekerja bagi Tuhan secara totalitas, nggak asal-asalan. Tidak selalu berprofesi religi, yaitu bekerja bagi religi. Ya, nilainya Tuhan akan menilai. Ya, artinya ada upah menuai, ada upah menabur. Kalau kerja dalam religi namanya menabur. Ya, saudara bekerja bagi Tuhan secara ilahi menuai. Ya, berbentuk menjadi terang, menjadi garam, mengasihi, memiliki nilai ilahi masing-masing. Tadi udah kita lanjut. Tentu saja yang menentukan nilainya bukan saudara. Yang menentukan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Artinya Allah tahu persis. Saudara nganggur, setengah nganggur ilahi, produktif ilahi, saudara tulus, saudara tekun, lakukanlah dengan totalitas untuk menaikkan mutu kemuliaan roh saudara. Jadi mulailah persiapkan sungguh-sungguh diri Anda. Ya, lahir kembali, bertobat total di hadapan Sang Kristus untuk melepaskan dosa dan menyucikan diri dari yang jahat. Itu semua itu definisi yang memang harus kita jalanin. Ya, itu langkah pertama memasuki jalan Tuhan. Right. Tetapi pertobatan Anda, pertobatan kita harus menghasilkan buah. Dari situ akan dihitung. Iman kepadanya berupa kerja ilahi. Ya, saudara berubah menjadi rendah hati, ya, nggak bebal lagi. Ya, tidak malas lagi,
tentu saja harus diubah dari kebebalan menjadi cerdik dan kemalasan menjadi rajin. Jika tidak, maka perjalanan roh kita di dalam jalan Tuhan akan seperti saudara naik kereta api. Saudara naik kereta api mau di dalam gerbong yang mewah itu namanya gerbong ilahi, atau di luar gantung-gantungan, atau saudara ketinggalan. Itu ukurannya. Musuh kita adalah iblis. Kalau saudara gantung-gantungan di luar, pegangan di luar, tinggal diseret, mudah sekali diseret kakinya oleh iblis. Ya, dan kita akan, atau saudara akan terkapar kembali, prak-prak-prak. Menyelesaikan pekerjaan ilahi pribadi. Apa itu? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menjadi calon anak-anak Allah, untuk melakukan pekerjaan baik diharuskan melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. yang dipersiapkan Allah dan diberitahukan kepada roh saudara dan roh saya sebelum turun ke bumi. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya saya dan saudara hidup di dalamnya. Perlu dicari. Karena yang diberikan kepada saudara, yang ditugaskan kepada saya berbeda-beda. 1000 orang, 1000 perbedaan. Amin. Carilah. Mungkin saudara belum mengingat mengapa saudara menjadi saudara. Mengapa saudara menjadi Anda? Saya menjadi saya. Di surga kekal sebelum turun ke bumi kita sudah memilih. Kita sudah belajar bermiliar tahun di komputer super duper waktu sebelum turun ke bumi. Dan kita sudah mempersiapkan diri untuk saya menjadi Matius PS. Saudara menjadi saudara. Menjadi Anda. Itu harus diingat. Tetapi yang paling perlu diingat adalah jenis dan tipe kerja ilahi apa yang sudah dan akan saudara kerjakan. Termasuk berpegang pada bos kita, yaitu sang anak domba. Karena dia yang mengarahkan dan menyetujui. Tetapi saya dan saudara yang memilih loh. Salah satu pekerjaan pribadi yang dipersiapkan Allah tadi yang kita baca sebelum turun ke bumi, kita harus hidup di dalamnya. Kita harus produktif ilahi dan sukses menjadi anak Allah selama kita di bumi. Selama Pak, ya kita nggak tahu besok mati atau wafat, right? Saudara kan kekasih, tentunya pekerjaan ilahi tersebut bersifat pribadi yang harus dicari oleh saudara, dilaksanakan oleh saudara, diselesaikan sesempurna mungkin. Cari, laksanakan, selesaikan pekerjaan ilahi pribadi Anda agar mutu roh Anda naik. Aktifkan roh Anda untuk mengingat kebenarannya. Aktifkan. Ya, untuk itu Yohanes 4 ayat 24. Tanyakan kepada Dia, roh saudara hidup. Kita tengok yang sudah disediakan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh. Nanti saudara akan menyembah Allah dengan roh saudara. Setiap saat saudara menyembah Allah dengan roh saudara. Ini bukan soal jiwani ya, roh saudara ya. Lalu akan mendapatkan kebenaran termasuk yang dicari saudara, pekerjaan ilahi saudara. Karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yes, amin. Kemuliaan ilahi umat manusia yang tertinggi adalah kemuliaan menjadi anak-anak Allah.
Yesus Kristuslah yang ditentukan Allah untuk memberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Suatu status ilahi yang luar biasa yang kita sampai dalam bahasa Jawa kedangkerangan, ya, habis-habisan berani turun ke bumi yang comberan ini. Untuk apa? Mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, menjadi anak-anak Allah. Kita cuma ciptaan tadinya, menjadi anak Allah. Mari kita menggapai kemuliaan ilahi yang serupa dengan Allah. Tanpa tuntunannya manusia tak akan mampu menggapai kemuliaan roh saudara yang dipimpin, digembalakan oleh Sang Anak Domba. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Anak-anakmu yang sudah mendengarkan melalui telinga hati, mari Engkau memberkati, Engkau memeteraikan Bapa. Engkau yang memimpin anak-anakmu dalam perjalanan hidup yang tersisa, dari mulai sekarang sampai hari-hari selanjutnya yang Engkau berikan, untuk kemuliaan nama Allah, untuk kemuliaan roh anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa minta syukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Haleluya.